Nah, oke, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Jadi di sini itu ada soal tentukan suku ke-8 dari barisan aritmatika 6, 10, sama 14 ini. Nah, ini kan merupakan barisan. Nah, lebih baik kita tulis dulu ya, 6, 10, 14, dan seterusnya. Nah, berarti 6 ini adalah U1, 10 ini adalah U2, kemudian 14 ini adalah U3. Nah, dari sini coba kita cek dulu jedanya ya. 6 ke 10 itu kan berarti 4 ya. Kalau 10 ke 14 juga itu 4. Nah, kemudian 4 lagi. Nah, kita kan mau nyari suku ke-8 nggak mungkin dengan cara manual. Kita pakai rumus UN aja. UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, kemudian U1 ini kan mana? Kita cari dulu. Nah, yang dicari itu kan UN nih. Tinggal ganti aja U8 sama dengan, nah, suku ke-8 itu kan berarti U8. Kemudian U1-nya itu berapa? U1 itu kan sama dengan 6. Masukin. N-nya itu berapa? N-nya pakai 8. 8 kurang 1 dikali B-nya kita cari. Nah, beda itu kan sama dengan tinggal 10 aja. 10 dikurangi 6. Kan gitu. Jadi bedanya sama dengan 4 ya. Nah, 4 ini kita substitusi. Atau kita ambil aja jedanya juga boleh. U8 sama dengan 6 ditambah 7 ya. 7 dikali 4. Jadi U8 itu sama dengan 6 ditambah 28. Jadi hasilnya itu 34. Nah, jadi untuk mencari UN itu pertama kita cari dulu U1, kemudian bedanya dan N-nya itu dari yang ditanyakan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua ya. Nah, di sini ada soal tentukan nilai A dari barisan berikut. Nah, ini barisannya. Nah, jadi di sini kan barisannya masih bentuk variabel. Nah, gimana nih cara mencari nilai A-nya? Ya udah, kita misalkan ini jadi U1, ini jadi U2, kemudian yang ini jadi U3. Nah, kemudian kita pakai rumus tambahan ya. Jadi kalau misalkan ada 3 suku berurutan, ya udah kita pakai 2U2 sama dengan U1 ditambah U3 gitu. Kita pakai rumus itu aja. 2 dikali U2-nya mana? 2A. Kemudian U1-nya kan 3A plus 1 ditambah 8. Kemudian 2 kali 2A itu 4A sama dengan 3A. 1 tambah 8 kan 9 ya. Nah, kemudian 4A dikurang 3A kan A sama dengan 9. Nah, dari sini kan A-nya udah dapat nih 9. Coba kita cek ya. Kita cek. Jadi, nah, kita masukin 3A plus 1. A-nya kita ganti sama 9. 9 kali 3 kan 27 tambah 1. Berarti 28. Nah, kemudian 2A. Berarti kan 2 kali 9 itu 18. Kemudian 8. Titik-titik. Nah, kemudian coba kita cek jedanya ya. 28 ke 18 itu negatif 10. Kemudian 18 ke 8 juga negatif 10. Jadi karena sama, ini merupakan sebuah barisan aritmatika. Oke. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Jadi di sini itu ada soal tentukan banyaknya bilangan di antara 5 dan 50 yang habis dibagi 3. Nah, di sini kan kita bisa nih manual. Misalkan 6, 9, dan seterusnya gitu. Kita manual bisa. Tapi kita pakai rumus coba. 6, kemudian 9, dan seterusnya sampai berapa? Coba 50 habis nggak dibagi 3? Kan nggak ya. Jadi kita mundur. 49 dibagi 3 juga itu nggak habis ya. Jadi 48. Nah, jadi ini adalah sebuah barisannya. Yang harus kita cari adalah digitnya. Ini ada berapa digit di sini. Nah, kemudian berarti kita harus cari aja pakai UN ya. UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, kita cari aja. UN itu kan berarti suku terakhir tuh. UN-nya itu berarti berapa? 48. Ya udah, kita masukin 48 sama dengan U1-nya berapa? Nah, UN ini Bapak tulis deh di samping suku terakhir ya. Kemudian 48 udah, U1-nya 6,
ditambah N-1 kan yang kita cari dikali B-nya. Bedanya itu berapa? Ya udah, beda sama dengan 9 dikurang 6 aja. Berarti bedanya sama dengan 3. Nah, 3-nya kita substitusi jadi 48, 6-nya pindah ruas dikurang 6 sama dengan 3 kali N, 3N dikurangi 3. Nah, dari sini kan 48 aja dikurang 6 itu 42. Kemudian 3N dikurangi 3. Nah, ini min 3-nya pindah ruas aja jadi 45 sama dengan 3N. Nah, berarti kan dapat nih. N-nya sama dengan 45 dibagi 3. Jadi N-nya sama dengan 15. Nah, jadi untuk barisan yang di atas ini ada 15 digit. Oke. Nah, oke, kita ke soal selanjutnya, tapi sebelum itu kita akan belajar tentang basic dari UN itu apa. Basicnya itu gini, jadi dasar-dasar dari rumus UN tuh. Kan rumusnya itu UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, ini rumusnya. Nah, berarti kalau misalkan Bapak punya U5, berarti kan U1 ditambah N-nya berapa? 5 kurang 1 kan 4 ya, 4B. Nah, apakah harus pakai U1 terus? Oh, ternyata enggak. Misalkan U5 sama dengan misalkan U2. U2 ditambah berapa? 3B. Kenapa? Karena 2 ditambah 3 itu hasilnya 5 kan gitu. Jadi enggak harus terpatok U1. Misalkan U5. U5 mintanya U4 ditambah berapa? Ya ditambah B. Karena 4 ditambah 1 itu menghasilkan 5 kan gitu. Nah, coba misalkan ada contoh lain, U10 sama dengan U8 tambah berapa nih? 8 ditambah berapa supaya 10? Ya udah 2B kan gitu. Nah, kemudian misalkan ada lagi nih, U10 sama dengan U5 ditambah berapa? 5 ditambah berapa supaya 10? Ya 5B kan gitu. Nah, jadi kita tuh nggak berpatok pada U1 terus gitu. Jadi bisa diubah. Nanti ini dicatat ya, jangan lupa. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya aja langsung. Ini yang dicari adalah suku keempat ya. U4 berarti U4 tanda tanya. Nah, kemudian berarti kan U4 ini bisa kita manfaatkan U2 dan U8-nya. Nah, kita ambilnya yang lebih kecilnya aja ya, kita sepakat gitu. Ya, lebih besar juga bisa sih sebenarnya sih. Jadi U4 sama dengan, jadi U2 ditambah berapa? Ya, tambah 2B kan gitu. Nah, tinggal kita cari B-nya aja ya. U2-nya udah ada, B-nya yang kita cari kan gitu. Nah, kemudian coba kalau U4 kita pakai U8. U8 ditambah berapa? Kan bisa aja gitu, cuman kita jangan pakai ini ya. Kita pakainya yang lebih kecil. Ininya lebih kecil dari yang ditanyakan. Nah, oke, kita sekarang cari beda ya. Kita cari bedanya pakai cara cepat aja ya. U2-nya itu sama dengan min 2, U8-nya sama dengan 40. Nah, dari sini kita bisa cari beda. Tapi bukan suku sesudah dikurang suku sebelum. Tapi beda lagi rumusnya. Beda sama dengan pakai cara cepat 40 dikurangi min 2 dibagi, karena dari bawah berarti 8 dulu baru 2. 8 kurang 2. Nah, berarti berapa? Beda sama dengan 40 dikurang min 2 kan 42. Nah, dibagi 8 kurang 2 kan 6 ya. 42 bagi 6. Ya udah hasilnya 7. Nah, bedanya kan udah dapat nih 7. Ya udah kita substitusi aja, U4 sama dengan U2-nya kan udah ada nih. Mana nih U2-nya? Nah, ini U2-nya min 2 ditambah 2 kali 7. Nah, min 2 ditambah 2 kali 7, 14. Ya udah berarti jawabannya 12 gitu ya. Nanti habis ini Bapak akan jelaskan cara cepat mencari beda selain pakai suku sesudah dikurang suku sebelumnya. Oke. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan yaitu cara lain mencari beda atau selisih selain suku sesudah dikurangi suku sebelumnya ya. Yang awal kan gitu ya rumus beda. Nah, misalkan Bapak punya 2, kemudian 5, 8, dan seterusnya.
Itu cara mencari bedanya gimana? Ya udah 5 kurang 2 kan selesai ya. 3 kan gitu. Tapi kalau misalkan barisannya udah ada. Tapi kalau misalkan belum kan nggak bisa langsung kayak gini. Misalkan nih 8 dikurang 5 itu kan sama dengan 3 ya. Nah jadi ini untuk yang barisannya udah ada ya. Beda yang rumus biasa tuh. Nah sekarang Bapak akan kasih contoh ya. Contohnya seperti yang soal sebelumnya. U3 sama dengan 7. Kemudian ada lagi U11 sama dengan 23 ya. U11 sama dengan 23. Nah dari sini kita akan cari bedanya. Ini kan nggak bisa pakai rumus suku sesudah dikurangi suku sebelum. Berarti kan beda sama dengan ya udah 23 kurang 7 dibagi 11 dikurang 3. Pokoknya kalau dari bawah ya dari bawah lagi. Beda sama dengan 23 kurang 7. Itu kan berarti 16 dibagi 11 kurang 3. Itu kan 8. Jadi jawabannya 2. Gitu. Nah, bedanya 2. Kalau misalkan yang lain jangan dari 23 dong, Pak. Nah, dari 7 bisa. Beda sama dengan 7 dikurang 23. Bisa kayak gitu. 7 kurang 23 dibagi, tapi dari 3. 3 kurang 11. Jangan 11 kurang 3 ya. Kalau dari atas ya itunya dari atas lagi indeksnya. B sama dengan 7 kurang 23 kan negatif 16. Dibagi 3 kurang 11 negatif 8. Jadi jawabannya 2. Jadi mau kayak apapun jawabannya sama. Jadi yang 7 dan 23 ini posisinya ada di pembilang. Dan 3, 11 ini ada di penyebut gitu. Jadi di bawah lah, atas sama bawah biar gampang. Gitu. Jadi jangan dibalik posisinya. Pembilang sama penyebut. Oke. Nah, oke, sekarang kita ke soal bonus ya. Di sini diketahui ada 4 suku pertama dari barisan aritmatika ini. Nah, di sini kan ada 4 suku pertama. Nilai dari B per A itu berapa? Ya udah kita pakai rumus tambahan aja. Yang 2U2 sama dengan U1 ditambah U3 tuh. Yang ini. Tapi ini kan ada 4 suku. Ya udah berarti kita bagi jadi 2. Ada A, B, C. Ini yang pertama. Kemudian ada B, C, 2B ya. Nah, ini yang kedua. Nah, untuk A, B, C berarti kita pakai rumus yang tambahan tuh. Berarti jadinya apa? B, 2B sama dengan A ditambah C. Kalau yang ini berarti C, 2C sama dengan B ditambah 2B. Berarti kan 2C sama dengan 3B. Nah, dari kedua persamaan ini tinggal kita otak-atik aja biar nemu B per A. Gimana caranya? Ya udah tinggal kita eliminasi aja. C sama dengan 3B per 2. Nah, kemudian ininya disubstitusi aja, substitusi. Berarti kan 2B sama dengan A ditambah 3B per 2. C-nya diganti tuh. Nah, kemudian pindah ruas. Kan 2B dikurangi 3B per 2 karena pindah ruas. Sama dengan A. Nah, 2 dikurang 3 per 2 kan 2 kali 2, 4 kurang 3, 1 per 2B sama dengan A. Jadi didapat tuh B per A-nya ya. B per A sama dengan 2 kan gitu. Dari sini kan dapat B per A-nya sama dengan 2. Oke, selesai.